Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Nur Azza Rukmana dari kelas KM 42MC06 Gabungan F. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya, yaitu praktek feminisme terhadap film Kartini. Yang pertama ada pendahuluan, yaitu latar belakang terjadinya masalah dalam film Kartini ini. Nah, film yang berjudul Kartini ini mengisahkan perbedaan perempuan dan laki-laki, di mana perempuan dipandang sebelah mata oleh kaum laki-laki dan perempuan tidak memiliki hak kebebasan atau kesetaraan status sosial. Yang di sana juga ada asumsi bahwa perempuan bertugas hanya urusan belakang, urusan dapur, jadi tidak perlu mendapatkan pendidikan yang layak sehingga derajatnya direndahkan oleh laki-laki. Tetapi yang menjadi mengesankan di sini adalah perjuangannya seorang Raden Ajeng Kartini yang membuat semua orang, bahkan orang-orang Belanda, kagum padanya atas pemikiran dan perjuangannya. Raden Ajeng Kartini ini telah menjadi pelopor emansipasi wanita Indonesia, di mana film Kartini ini 2017 yang diperankan oleh Dian Sastro telah membuat kita, khususnya kaum wanita, merasakan bagaimana perjuangan Raden Ajeng Kartini saat itu yang telah memperjuangkan kaumnya, yaitu wanita, untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Banyak sekali rintangan yang telah dilalui oleh Raden Ajeng Kartini. Yang pertama, dimulai saat dia masih kecil. Dia harus dipisahkan dari ibunya karena ibunya merupakan bukan kalangan dari bangsawan. Ibu Kartini dipisahkan oleh Kartini dan menjadi pembantu di rumahnya sendiri. Karena sebab itulah ayah Kartini harus menikah lagi dengan wanita bangsawan demi mendapatkan gelar bupati. Kedua, saat Raden Ajeng Kartini telah berumur 12 tahun, beliau tidak boleh melanjutkan pendidikannya lagi karena harus mengikuti adat istiadat, yaitu pingit. Dipingit artinya tidak boleh keluar dari rumah atau kamar, harus berdiam diri di sana. Lalu yang ketiga, saat Kartini dan adik-adiknya ingin mengantarkan artikel yang sudah dibuat oleh Kartini untuk diterbitkan besok, mereka sudah siap untuk mengantarkannya, tapi dilarang dan artikelnya pun dibakar oleh kakak tirinya. 4. Kartini menyadari bahwa banyak anak-anak di bawah umur, dari umur 10 tahun sampai 12 tahun mereka sudah menikah, bahkan sudah memiliki anak. Raden Ajeng Kartini sedih karena mereka tidak memikirkan pendidikannya, sama sekali tidak merasakan bagaimana pendidikan. Yang kelima, Raden Ajeng Kartini menyaksikan adiknya, yaitu Kadinah, melakukan kawin paksa dengan pilihan orang tuanya tanpa memikirkan perasaan Kadinah, adik dari Kartini. Yang ketujuh, saat Kartini ingin menyampaikan hasil karya ukirannya terhadap tukang ukir untuk dibuatkan, tetapi kakak tirinya malah memandang sebelah mata hasil karya Kartini bahwa itu tidak bagus. Yang ketujuh, Kartini menyaksikan dan merasakan bagaimana berkembang suburnya poligami yang dilakukan oleh keluarganya, dari mulai orang tuanya, kakaknya, dan keluarga-keluarga lainnya yang ada di Jepara. Teori yang pas dari film ini adalah teori feminisme, karena feminisme adalah teori atau paham tentang kesetaraan dan persamaan antara perempuan dan laki-laki. Feminisme berasal dari kata femina yang berarti sifat keperempuanan. Gerakan feminisme berkembang pada abad 15 sampai 18 Masehi di Eropa. Menurut Irohmi dalam Sugihastuti dan Soeharto tahun 2561, feminisme adalah gerakan kaum perempuan untuk memperoleh otonomi atau kebebasan menentukan dirinya sendiri. Nah, feminisme memiliki beberapa jenis. Yang pertama, feminisme liberal, feminisme marxis, feminisme komunis, feminisme sosialis, feminisme radikal, feminisme anarki, dan feminisme postmodern. Selanjutnya, pembahasan.
Pembahasan dalam film Kartini 2017 banyak sekali scene yang menampilkan bahwa kaum perempuan dianggap sebelah mata oleh kaum laki-laki, diperlakukan tidak baik oleh kaum pria karena kurangnya pendidikan yang berasumsi bahwa perempuan hanya ditugaskan untuk di bagian belakang. Perbedaan status yang mengharuskan kaum bawah menghormati kaum bangsawan untuk tunduk kepada mereka. Dan sering terlihat juga di beberapa scenes, perbedaan derajat antara kaum laki-laki dan wanita sering ditunjukkan, di mana perempuan tidak boleh memiliki hak untuk keluar, untuk berpendapat, untuk mendapatkan pendidikan yang layak seperti halnya laki-laki. Beberapa alasan saya memilih film Kartini ini karena film ini sangat menarik untuk dikupas agar kita lebih mengerti bagaimana perjuangan Raden Ajeng Kartini untuk mengangkat kesetaraan dan membuat persamaan derajat antara perempuan dan laki-laki dengan lewat pendidikan. Apa yang telah kita rasakan khususnya untuk kaum wanita yang dapat mengenyam pendidikan sampai sekarang, sampai tinggi, itu adalah salah satu bentuk perjuangan Raden Ajeng Kartini. Banyak sekali yang telah direlakan oleh Raden Ajeng Kartini untuk kemajuan kaumnya, yaitu wanita, agar tidak dipandang lagi sebelah mata oleh siapapun, khususnya laki-laki. Dan film ini juga merupakan film bersejarah, merupakan film pahlawan nasional Indonesia yang tidak boleh sama sekali dilupakan perjuangannya. Selain itu, agar di zaman sekarang tidak ada lagi seseorang atau siapapun itu yang menganggap bahwa perempuan itu lemah, bahwa derajat laki-laki lebih tinggi daripada perempuan. Di dalam film Kartini juga mengandung pesan bahwa setiap manusia itu sama rata, harus mendapatkan keadilan yang sama, tidak boleh memandang seorang perempuan sebelah mata, dan tidak boleh membatasi kebebasan seseorang untuk berekspresi dan mendapatkan hak pendidikan yang layak, untuk mendapatkan hak asasi manusianya. Dapat dilihat saat Raden Ajeng Kartini menuliskan pemikirannya tentang cita-citanya untuk menyamakan derajat perempuan dan laki-laki kepada sahabatnya yang ada di Eropa. Dan saat Raden Ajeng Kartini mengajukan permohonan kepada ayahandanya untuk melanjutkan pendidikannya di Belanda dan membuka sekolah khusus perempuan di rumahnya, mengajari anak-anaknya di bawah umur tentang pendidikan, dan saat beliau memberitahu ibu tirinya bahwa ia tidak ingin dijodohkan dan menikah, dan ia ingin tetap pada pendiriannya, yaitu melanjutkan pendidikannya. Raden Ajeng Kartini adalah sosok feminisme. Seperti yang kita tahu bahwa feminisme adalah paham tentang perjuangan seorang wanita untuk mendapatkan hak dan kesetaraan status sosial kaum wanita dan hak untuk berekspresi. Raden Ajeng Kartini memajukan pendidikan karena menurutnya ini adalah salah satu jalan agar derajat kaum wanita tidak direndahkan lagi dan tidak dipandang sebelah mata oleh siapapun, khususnya laki-laki. Kaitan antara film Kartini 2017 dengan kajian budaya dan media adalah bagaimana budaya saat itu, budaya Jawa yang mengikat seseorang dengan menggunakan adat istiadat yang bersifatnya mengunci kebebasan seseorang, khususnya kaum wanita untuk tidak memiliki hak kebebasan dan hak untuk berekspresi, serta hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Tetapi dengan sebuah adat istiadat itu, dari kekangan itu, Raden Ajeng Kartini berani bergerak untuk menembus dinding dunia dengan menggunakan sebuah media, yaitu surat. Raden Ajeng Kartini menggunakan surat agar tetap bisa terhubung dengan teman-temannya yang ada di Eropa dan Belanda, dan tetap mengembangkan pemikiran-pemikirannya. Dari media itulah Raden Ajeng Kartini dapat mengetahui lebih dalam bagaimana seorang perempuan diperlakukan
diperlakukan dalam negerinya. Dan dari sebuah media itulah Raden Ajeng Kartini berhasil melawan adat istiadat yang sifatnya mengekang kebebasan, yang sifatnya membatasi segala kebebasan dan hak untuk mendapatkan pendidikan, serta Raden Ajeng Kartini mampu mengangkat kesetaraan antara perempuan dan laki-laki. Film bersejarah dan penuh dengan perjuangan yaitu film Kartini. Film yang menuntaskan ketidakadilan antara perempuan dan laki-laki, dan film ini erat kaitannya dengan teori feminisme. Mengapa? Karena dapat dilihat dari berbagai pemikiran dan gerakan yang telah dilakukan oleh Raden Ajeng Kartini, yaitu merupakan bentuk dari paham feminisme. Beliau melakukan segala cara untuk mendapatkan kebebasan terhadap kaumnya, agar mendapatkan pendidikan yang layak dan tidak direndahkan oleh kaum laki-laki. Dalam film ini juga terdapat beberapa scene saat Raden Ajeng Kartini sedang menulis pemikirannya dan memperlihatkan bahwa Raden Ajeng Kartini memiliki sifat feminisme liberalisme, yaitu mengutamakan kebebasan kaumnya yaitu wanita agar mendapatkan pendidikan yang layak seperti halnya bagaimana laki-laki saat itu. Intinya di film Kartini 2017 ini adalah film perjuangan kaum wanita untuk mendapatkan hak kebebasan serta kesetaraan status sosial kaum wanita, agar memiliki derajat yang sama dengan kaum laki-laki sehingga tidak terjadi lagi penindasan terhadap kaum wanita. Seperti ini juga feminisme memperjuangkan hak dan kebebasan seorang wanita untuk disamakan derajatnya. Kesimpulan, hasil dari analisis terlihat memang benar bahwa kajian budaya dan media sangat mempengaruhi dan signifikan dengan film Kartini ini, dan dapat menggambarkan betul bagaimana kejadian-kejadian yang ada dalam film Kartini ini. Dengan adanya teori ini membuktikan bahwa setiap kejadian atau cerita memiliki suatu paham yang menjadi pendukungnya dalam cerita. Film Kartini 2017 ini yang memperjuangkan haknya untuk mendapatkan kebebasan dan keadilan di mata siapapun, khususnya pria. Begitu pula paham feminisme yang menjelaskan seperti apa yang ada dalam film Kartini ini. Jadi suatu teori dapat menjadi pendukung dan mewakili apa yang ingin disampaikan atau apa yang terjadi dalam suatu kejadian. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.